22000164 dan di sebelah Saya Sherly Devi Amelta Aulia dengan NIM 11122000165. kami bertiga dari Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Administrasi Pertanahan yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Nah, di sini kami ingin memaparkan 8 materi mengenai administrasi pertanahan. Yuk langsung ke pembahasannya. Oke, jadi materi yang pertama adalah pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan merupakan serangkaian kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur hukum antara tanah dan manusia, serta untuk mengelola penggunaan, kepemilikan, dan pendaftaran pemanfaatan tanah secara tertib dan berkelanjutan. Hal ini mencakup proses pemberian, perpanjangan, pembaruan, dan pengalihan hak atas tanah serta pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, materi selanjutnya ada konsep dan tujuan administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan merupakan sistem yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah dengan tujuan menjamin kepastian hukum serta mengoptimalkan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Sistem ini melibatkan berbagai aspek seperti hukum, ekonomi, sosial, dan teknologi yang saling berinteraksi untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang efektif dan efisien. Materi yang ketiga, komponen administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan di Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait, yaitu pendaftaran tanah, sertifikasi tanah, dan sistem informasi pertanahan. Ketiga komponen ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan mendukung pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Nah, yang pertama ada komponen pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan proses pencatatan data fisik dan yuridis suatu bidang tanah yang dilakukan secara sistematik atau sporadik. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah dapat dilakukan secara sistematik, yaitu pendaftaran secara serentak untuk seluruh bidang tanah dalam suatu wilayah, atau secara sporadik, yaitu pendaftaran yang dilakukan atas permintaan individu atau kelompok tertentu. Komponen yang kedua ada sertifikasi. Nah, sertifikasi tanah merupakan proses penerbitan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang telah terdaftar. Sertifikat ini merupakan alat bukti yang kuat dan sah mengenai kepemilikan atau hak atas tanah. Proses sertifikasi melibatkan beberapa tahap, antara lain pengajuan permohonan, verifikasi dan validasi dokumen, serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Pemerintah Indonesia juga telah menginisiasi program sertifikat tanah elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi pertanahan. Nah, komponen yang ketiga, sistem informasi pertanahan atau SIP, merupakan sistem yang dikembangkan oleh BPN untuk mengelola data dan informasi pertanahan secara terintegrasi dan digital. SIP mencakup data spasial dan data atribut bidang tanah, serta teknologi informasi yang mendukung pengelolaan sumber daya pertanahan dan tata ruang. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan pertanahan, menyediakan data yang akurat dan terkini untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan pertanahan, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, materi yang keempat adalah hak atas tanah. Hak atas tanah adalah kewenangan hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk menguasai dan menggunakan tanah. Hak
hak atas tanah ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA 1960. Hak ini dapat diperoleh, digunakan, dialihkan atau dicabut sesuai peraturan yang berlaku. Nah, di sini ada beberapa hak, yaitu yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak penuh atas tanah yang tidak terbatas waktu, hanya dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hak ini dapat diwariskan, diperjualbelikan, dan dijadikan jaminan atau hak tanggungan. Pencabutan hak dapat dilakukan oleh negara untuk kepentingan umum dengan ganti rugi. Yang kedua ada HGU, HGB, hak pakai, dan hak pengelolaan. HGU ini adalah hak guna usaha yang merupakan hak untuk mengusahakan tanah bagi keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. Hak ini diberikan dalam jangka waktu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. HGU ini dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan sesuai hukum Indonesia. Namun, HGU ini tidak dapat dijadikan hak milik pribadi, tetapi dapat dialihkan atau dijaminkan. Selanjutnya, HGB atau hak guna bangunan, yaitu hak yang memberikan kewenangan kepada individu atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. HGB ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, serta dapat diperbarui untuk jangka waktu maksimal 30 tahun lagi. Hak ini dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGB dapat dialihkan kepada pihak lain dan dijadikan jaminan utang dengan dibebani tanggungan. Setelah jangka waktu berakhir, tanah HGB kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Selanjutnya ada hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimiliki negara atau pihak lain. Hak ini bisa diberikan kepada WNI, badan hukum, serta warga negara asing dengan syarat tertentu. Hak pakai berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Hak ini dapat dialihkan dengan izin pemberian hak. Yang terakhir ada hak pengelolaan. Hak pengelolaan merupakan hak yang menguasai dari negara. Kewenangan pelaksanaannya sebagai limpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. HPL dapat berasal dari tanah negara atau tanah ulayat yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Pemegang HPL yang umumnya adalah badan hukum tertentu seperti lembaga pemerintah atau BUMN, memiliki kewenangan untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, mempergunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, dan menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga melalui pemberian hak atas tanah seperti HGB, HGU, atau hak pakai. HPL tidak dapat dimiliki oleh individu dan tidak dapat dijadikan hak milik pribadi. Selanjutnya nomor 5 yaitu lembaga dan kewenangan pertanahan, misalnya BPN. Nah, di Badan Pertanahan Nasional atau BPN ini memiliki peran sentral dalam administrasi pertanahan di Indonesia dengan kewenangan yang mencakup berbagai aspek untuk menjamin kepastian hukum dan mengelola sumber daya tanah secara efektif. Salah satu fungsi utama BPN adalah menyelenggarakan mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN No. 21 tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan dapat dilakukan melalui mediasi. Sebagai mediator, BPN membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai yang kemudian dituangkan dalam akte tertulis dan dapat didaftarkan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, BPN juga bertanggung jawab dalam verifikasi dokumen pertanahan termasuk memeriksa keabsahan sertifikat dan dokumen terkait lainnya. Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi atau perubahan status
Tanah didasarkan pada data yang valid dan sah, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Dalam hal pengukuran dan pemetaan tanah, BPN ini memiliki kewenangan untuk menentukan batas-batas tanah secara akurat. Kegiatan ini penting untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan dan memastikan bahwa setiap bidang tanah memiliki identifikasi yang jelas dalam sistem informasi pertanahan nasional. Yang terakhir, BPN juga berperan dalam memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui analisis terhadap kasus yang ada. BPN dapat memberikan solusi atau sasaran kepada pihak-pihak yang bersengketa melalui mediasi maupun jalur hukum lainnya guna mencapai perselesaian yang ada dan selalu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada reforma agraria dan keadilan akses tanah. Reforma agraria merupakan program redistribusi tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan reforma agraria ini meliputi legalisasi aset dan redistribusi tanah. Namun dalam implementasinya, program ini menghadapi berbagai tantangan seperti sengketa agraria, keterbatasan lahan, dan implementasi kebijakan. Keadilan akses tanah merupakan prinsip fundamental dalam kebijakan agraria Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses, menguasai, dan memanfaatkan tanah. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada masalah pertanahan dan sengketa tanah. Masalah pertanahan di Indonesia menjadi persoalan yang kompleks dan seringkali menimbulkan sengketa antar individu, kelompok, perusahaan, hingga pemerintah. Sengketa tanah didefinisikan sebagai perselisihan yang timbul terkait kepemilikan, penggunaan atau batas tanah yang umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian dokumen kepemilikan, batas wilayah atau penguasaan tanpa hak. Penyebab terjadinya konflik pertanahan sangat beragam. Salah satunya adalah tumpang tindih sertifikat, yaitu adanya lebih dari satu sertifikat untuk satu bidang tanah yang sama. Selain itu, tanah ulayat dan hak adat juga menjadi sumber sengketa karena perbedaan pengakuan antara masyarakat adat dan pemerintah atau swasta. Di sisi lain, pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga berpotensi memicu konflik, terutama jika proses pengadaan tidak melibatkan musyawarah yang adil dengan masyarakat. Adapun alternatif dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan mediasi dan arbitrase. Namun apabila hal tersebut tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peran tanah dalam pembangunan nasional. Tanah memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, yang mana berfungsi sebagai fondasi utama bagi sektor kehidupan. Sebagai modal dasar pembangunan, tanah digunakan untuk mendirikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Selain itu, tanah juga merupakan sumber daya ekonomi yang penting yang digunakan dalam kegiatan pertanian, perkebunan, dan industri yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks sosial, tanah berperan sebagai aset sosial yang mengikat kesatuan masyarakat, terutama di komunitas adat dan pedesaan. Nah, segitu dulu penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.